Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Kirana dari kelas MA21 BA1 Pemasaran Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Halipi Azizan selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis yang telah mengajar kelas kami selama 1 semester ini. Sampailah kami di tugas UAS ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang kenaikan PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon 50% untuk listrik dan pemberian beras 10 kilo kepada masyarakat sebagai subsidi tersebut. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Halipi Azizan selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis yang telah mengajar kelas kami selama 1 semester ini. Sampailah kami di tugas UAS terakhir ini. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai kenaikan PPN menjadi 12% hingga pemerintah memberikan diskon 50% untuk tagihan listrik dan pemberian beras 10 kilo kepada masyarakat. Penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2025 merupakan keputusan penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kestabilan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang semakin dibutuhkan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini tentu saja akan membawa dampak yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Penerapan PPN yang lebih tinggi dari sebelumnya jelas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang diharapkan dapat mendanai program-program pembangunan yang lebih luas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, terutama setelah pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas terhadap perekonomian global, peningkatan pendapatan negara melalui PPN dianggap sebagai langkah yang perlu untuk menjaga keseimbangan fiskal negara. Kenaikan tarif PPN ini tidak hanya sekedar upaya untuk menambah kas negara, tetapi juga untuk strategi jangka panjang untuk memperbaiki struktur pajak di Indonesia. Dengan adanya peningkatan ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak dan pembangunan nasional. Peningkatan tarif PPN ini pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. PPN itu sendiri adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada hampir semua barang dan jasa, mulai dari kebutuhan pokok, misalnya sembako, hingga barang-barang yang non-primer. Dengan kenaikan PPN menjadi 12%, harga barang-barang ini pasti akan mengalami kenaikan
yang dapat memicu inflasi dan berdampak pada biaya hidup sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, kenaikan harga barang ini jelas akan mengurangi daya beli mereka. Masyarakat yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan semakin tertekan oleh lonjakan biaya. Dan hal ini dapat mengakibatkan pengurangan konsumsi barang-barang penting. Meskipun pemerintah mengklaim akan memberikan berbagai bentuk bantuan sosial untuk mengurangi dampak ini, seperti subsidi sembako dan potongan tarif listrik, tetap saja beban kenaikan harga barang akan sangat terasa, terutama dalam hal barang-barang yang sangat dibutuhkan setiap hari, seperti bahan makanan dan bahan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga secara langsung. Rumah tangga dengan penghasilan rendah yang sebelumnya sudah harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan semakin terjepit. Mereka terpaksa mengurangi pembelian barang-barang yang tidak terlalu esensial dan fokus pada kebutuhan pokok saja. Hal ini bisa menurunkan kualitas hidup mereka karena mungkin mereka harus berkompromi dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Misalnya, untuk keluarga dengan 2 anak yang membutuhkan susu, telur, dan makanan bergizi lainnya, kenaikan harga barang tersebut akan membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik bagi anak-anak mereka. Selain itu, jika harga transportasi dan bahan bakar juga ikut naik, maka akan semakin berat bagi mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pergi bekerja atau sekolah. Penerapan PPN 12% tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, kenaikan harga akibat kenaikan PPN 12% ini akan terasa sangat signifikan. Selain itu, dampak psikologi dari ketidakpastian ekonomi juga harus diperhatikan. Rasa khawatir tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan stres dan kecemasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan melalui pajak, tetapi juga memastikan bahwa ada langkah-langkah konkret untuk melindungi dan mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPN yang baru dan memastikan bahwa mekanisme bantuan sosial benar-benar efektif dalam meringankan beban masyarakat. Hanya dengan cara ini, tujuan utama dari kebijakan pajak dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Dampak dari kenaikan PPN ini tidak hanya dirasakan oleh anggota masyarakat, tetapi juga bagi para pelaku UMKM, karena akan mempengaruhi harga barang yang dijual tentunya. UMKM sendiri itu adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang
sebagian besar lapangan pekerjaan dan produk domestik bruto atau PDB. Namun, UMKM ini juga sangat rentan terhadap fluktuasi harga karena mereka biasanya beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis dan belum memiliki daya saing yang kuat dibandingkan dengan perusahaan besar. Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah biaya produksi yang akan meningkat akibat kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Kenaikan tarif PPN ini berpotensi meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan, terutama bagi UMKM yang bergantung pada bahan baku yang dikenakan pajak. Pada gilirannya, pelaku UMKM mungkin akan terpaksa menaikkan harga produk untuk menutupi biaya tambahan yang timbul akibat PPN yang naik. Namun di sisi lain, kenaikan harga ini bisa saja menurunkan permintaan konsumen, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Hal ini bisa membuat mereka lebih sulit bersaing dengan produk impor yang tidak dikenakan biaya pajak yang sama. Dalam situasi ini, pelaku UMKM mungkin menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Dampaknya, banyak pelaku UMKM yang akan mengalami kesulitan bertahan. Bahkan kemungkinan ada banyak UMKM yang akan tutup dan kesulitan beroperasi. Selain itu, meskipun UMKM dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak, proses administrasi yang rumit bisa menjadi kendala juga, terutama bagi mereka pelaku usaha kecil yang tidak memiliki cukup sumber daya atau pemahaman mengenai perpajakan. Keterbatasan dalam akses terhadap teknologi dan informasi juga bisa membuat mereka kesulitan untuk mematuhi kewajiban pajak dan berpartisipasi dalam sistem pengembalian pajak. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak UMKM belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengalami penurunan omset hingga 60%, dan dengan adanya kenaikan PPN ini, kekhawatiran akan gulung tikar akan semakin nyata. Jika tidak ada langkah mitigasi yang efektif dari pemerintah untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan ini, maka keberlangsungan usaha mereka akan terancam, berpotensi menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pendukung bagi UMKM agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Salah satu kekhawatiran utama dari penerapan PPN 12% ini adalah dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Masyarakat kaya yang memiliki penghasilan tinggi tentu tidak akan terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga barang akibat kenaikan PPN ini. Mereka masih mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan tanpa terpengaruh secara signifikan, sehingga tidak ada perubahan berarti dalam pola konsumsi mereka. Dengan kata lain, kelompok ini cenderung dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang baru tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Namun, bagi masyarakat menengah ke bawah dan miskin, kenaikan harga barang dan jasa ini akan semakin memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Kelompok ini yang sebagian besar menghabiskan hampir seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
akan merasa semakin terjepit dengan kenaikan harga yang terus-menerus. Mereka bahkan bisa terpaksa mengurangi konsumsi makanan atau barang-barang yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka, hanya untuk bisa bertahan hidup. Dalam banyak kasus, keputusan mengurangi konsumsi bukan hanya berdampak pada kenyamanan hidup, tetapi juga pada kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan kata lain, PPN yang lebih tinggi dapat memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kelompok yang sudah kaya dan memiliki daya beli tinggi tidak akan terlalu terganggu dengan harga yang lebih tinggi, sementara kelompok miskin dan menengah ke bawah harus menghadapinya dengan pengorbanan yang lebih besar. Ini menciptakan situasi di mana mereka yang sudah berada dalam kondisi rentan semakin terpinggirkan dalam perekonomian, memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dampak kenaikan PPN yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak oleh inflasi dan peningkatan biaya hidup. Meskipun niat pemerintah untuk membantu meringankan kesulitan beban masyarakat patut diapresiasi, namun kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan dari bantuan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup sejauh mana bantuan tersebut dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, dan apakah bantuan itu cukup untuk menutupi dampak dari kenaikan PPN ini. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa bantuan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemberian bantuan jangka pendek, tetapi juga merancang kebijakan jangka panjang yang dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Hanya dengan pendekatan holistik ini, ketimpangan sosial yang dirasakan dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang coba diberikan pemerintah untuk meredam dampak PPN ini adalah dengan memberikan diskon 50% pada tagihan listrik. Diskon ini diberikan untuk rumah tangga dengan daya listrik rendah seperti golongan 450 VA hingga 1300 VA. Bagi banyak keluarga miskin dan menengah ke bawah, biaya listrik adalah salah satu pengeluaran tetap yang cukup signifikan dalam anggaran bulanan mereka. Oleh karena itu, pemberian diskon ini bisa sedikit meringankan beban mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan inflasi yang terus merangkak naik. Namun, diskon 50% ini bisa memberikan bantuan jangka pendek. Ada beberapa masalah mendasar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, diskon ini hanya berlaku untuk golongan tertentu. Tidak semua rumah tangga akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Banyak rumah tangga dengan daya listrik yang lebih tinggi atau yang sudah memiliki perangkat listrik dengan konsumsi lebih banyak akan tetap mengalami tagihan listrik yang tinggi, meskipun ada penurunan harga untuk golongan tertentu. Ini berarti bahwa meskipun sebagian besar pelanggan dapat menikmati diskon,
masih ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini dan tetap harus menghadapi biaya listrik yang tinggi. Kedua, diskon listrik ini hanya bersifat sementara. Setelah masa diskon selesai, masyarakat tetap harus membayar tagihan listrik dengan tarif normal yang dapat terus naik. Dalam jangka panjang, apabila tarif listrik terus meningkat, diskon ini akan kehilangan daya tarik dan efektivitasnya. Bagi masyarakat miskin yang bergantung pada listrik untuk kebutuhan dasar seperti penerangan dan memasak, masalah biaya hidup yang tinggi tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan diskon sementara ini. Misalnya, setelah diskon berakhir, masyarakat tetap harus menghadapi tarif listrik penuh yang dapat kembali memberatkan mereka. Selain itu, kebijakan ini tidak mencakup semua lapisan masyarakat. Di banyak daerah, masih banyak rumah tangga yang memiliki daya listrik lebih tinggi dan tidak mendapatkan manfaat langsung dari diskon tersebut. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, di mana mereka yang lebih mampu secara ekonomi justru tidak merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, meskipun diskon 50% untuk tagihan listrik dapat memberikan sedikit kelegaan bagi sebagian masyarakat dalam jangka pendek, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa agar mencakup lebih banyak lapisan masyarakat dan memberikan dukungan berkelanjutan bagi mereka yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi. Selain diskon listrik, pemerintah juga memberikan bantuan sembako berupa beras 10 kilo kepada keluarga miskin. Ini bisa menjadi langkah yang positif karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, bantuan beras diharapkan dapat memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Namun, meskipun pemberian beras ini sangat bermanfaat dalam jangka pendek, jumlah 10 kilo beras ini tentu saja terbatas di daerah-daerah tertentu, terutama dengan pola makan yang lebih bergantung pada konsumsi bahan pangan lain selain beras. Bantuan beras ini mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama sebulan. Misalnya, keluarga yang membutuhkan lauk pauk, sayuran, dan sumber protein lain selain beras akan merasa kurang terbantu hanya dengan bantuan beras saja. Dalam banyak kasus, keberagaman dalam pola makan sangat penting untuk memastikan asupan gizi yang seimbang bagi seluruh anggota keluarga. Bantuan sembako seperti beras ini juga lebih mengarah pada solusi jangka pendek. Sementara masyarakat mungkin merasa sedikit terbantu, hal ini tidak menyelesaikan masalah struktural yang lebih besar, seperti ketahanan pangan dan stabilitas harga barang kebutuhan lainnya. Ketidakpastian harga bahan pangan lainnya dapat membuat keluarga miskin sulit merencanakan anggaran mereka dengan baik. Program bantuan ini juga tidak mencakup semua kebutuhan dasar lainnya, yang seringkali menjadi faktor utama yang membebani anggaran keluarga miskin. Keluarga-keluarga ini seringkali harus menghadapi biaya transportasi, pendidikan anak, dan kesehatan yang juga
memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menangani masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha kecil, serta program-program kesehatan dan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap bahwa bantuan yang diberikan akan memiliki dampak positif yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu masalah besar dengan kebijakan bantuan ini juga bahwa kebijakan tersebut hanya menjangkau sebagian dari populasi yang membutuhkan. Misalnya, diskon listrik hanya berlaku untuk golongan rumah tangga dengan daya rendah, sedangkan mereka yang memiliki daya lebih tinggi atau yang mengandalkan kebutuhan listrik lainnya, seperti usaha kecil, tidak akan mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini menyebabkan ketidakadilan di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terabaikan, sementara mereka yang lebih mampu secara ekonomi tetap dapat beroperasi tanpa banyak gangguan. Selain itu, bantuan sembako seperti beras juga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang sedang kesulitan. Meskipun program ini bisa menguntungkan bagi sebagian keluarga miskin yang bergantung pada bantuan, banyak keluarga yang membutuhkan lebih dari sekedar beras. Mereka juga memerlukan dukungan dalam bentuk lain, seperti pendidikan, pekerjaan yang lebih baik, dan upah yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, bantuan beras menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan ketidakberdayaan ekonomi mereka. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memberikan bantuan langsung kepada sebagian besar orang, ia tetap tidak menyelesaikan masalah ketimpangan sosial yang lebih mendalam di masyarakat. Untuk mengatasi masalah jangka panjang, pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan lebih tinggi. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di luar yang semakin kompetitif. Dengan keterampilan yang tepat, masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan industri dan teknologi, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan upaya pengendalian inflasi juga sangat penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada subsidi atau bantuan sosial semata. Pengendalian inflasi menjadi aspek krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Ketika harga barang kebutuhan pokok terus meningkat tanpa adanya peningkatan pendapatan yang sebanding, beban hidup masyarakat akan semakin berat. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan stabilitas harga serta aksesibilitas barang-barang pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan PPN 12% yang disertai dengan diskon listrik dan pemberian beras 10 kilo merupakan langkah pemerintah yang patut dihargai dalam mencoba mengatasi masalah ekonomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah-langkah ini menunjukkan niat baik pemerintah untuk mengurangi beban hidup masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Namun, kebijakan ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih mendalam, seperti ketimpangan ekonomi, inflasi, dan pengentasan kemiskinan. Bagi masyarakat menengah ke bawah, yang paling dibutuhkan adalah kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi biaya hidup, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Diskon listrik dan bantuan beras memang bermanfaat, tetapi ini hanya solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah struktural yang lebih besar.
Dalam jangka panjang, masyarakat memerlukan strategi yang dapat memberdayakan mereka untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada bantuan sementara. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan bantuan ini dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan yang dapat memberikan solusi jangka panjang. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan proaktif diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat dukungan yang adil dan memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Hanya dengan cara ini, kita semua dapat berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi semua warga negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.